Shalom, ketemu lagi ya di hari yang begitu indah ini. Oke, saya tidak akan panjang lebar, tapi kita akan terus belajar kebenaran yang sudah kita pelajari di sesi 1 ya, tentang doa ini. Nah, kembali saya ulang sebentar bahwa doa yang didengar oleh Tuhan itulah adalah doa orang benar. Nah, orang benar itu punya kriteria ya. Mulutnya mengatakan hikmat, mengucapkan hikmat, terus dari lidahnya mengajarkan hukum, terus hatinya itu menyimpan firman Tuhan. Ya. Yang lalu kita sudah belajar bahwa di Matius 6 ayat 11 dikatakan Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami di ayat 11 khususnya dia bilang mintalah makanan kami yang secukupnya setiap hari ya. Jadi berarti Tuhan menginginkan yang pertama kita harus doa minta makanan rohani ya. Tadi waktu lalu saya sudah katakan bahwa yang diminta bukan makanan jasmani karena kita sudah baca ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi makanan rohani yang kita harus minta setiap hari dengan tujuan supaya tubuh rohani kita, yaitu roh kita ini, jiwa kita ini boleh bertumbuh ke arah Kristus, menjadi dewasa ya, menjadi mempelai Kristus. Karena kalau kita sehari 3 kali makan ya secara jasmani dengan tujuan supaya tubuh kita sehat, secara rohani pun kita harus selalu minta kepada Tuhan tiap hari waktu bangun pagi setelah doa, Tuhan, makanan rohani yang kau berikan kepadaku hari ini itu apa ya. Lalu makanan jasmani sehari 3 kali, kita pun boleh sehari 3 kali kita minta makanan rohani supaya jadi rema dalam hidup kita. Kita baca, kita renungkan, dapat rema, kita bisa lakukan itu dalam hidup kita setiap hari. Nah, itulah tubuh rohani kita akan kuat ya. Makanya Tuhan mau seperti itu. Tuhan tidak mengajarkan lagi kita dengan meminta hal-hal yang jasmani ya. Tapi bukan berarti kita nih malas ya, minta-minta aja terus kita tidak kerja, tidak seperti itu. Kita harus kerja, kita rajin, kita anak-anak Tuhan. Maka percaya apa yang kita kerjakan Tuhan yang akan berkati dan Tuhan akan buat berhasil. Amin. Ya, jadi makanan jasmani kita tidak perlu minta. Tuhan sudah berikan kita hikmat, kekuatan dari surga untuk kita mengusahakan. Ya, kita bekerja dengan rajin. Nah, kita teruskan ya. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 31 33. Matius 6 ayat 31 33 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanya tadi di ayat-ayat berapa tadi itu ya? Di ayat-ayat 7 dan 8 semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, ini maksud kebenaran ini diteruskan. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka selalu minta hal jasmani, minta diberkati, khawatir besok mau makan apa, mau minum apa. Padahal kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di lembah Tuhan pelihara, Tuhan sediakan semua, apalagi kita anak-anak Tuhan. Ya, makanya Tuhan bilang, kamu tidak perlu khawatir. Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi dikatakan lagi ayat berikutnya, kata-kata berikutnya, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan semuanya itu. Ya, baru di seterusnya, tetapi carilah dahulu ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ayat 31, 32, 33. Jadi kita ini tidak perlu khawatir ya bahwa Tuhan itu tidak mencukupi apa yang kita perlukan. Firman Tuhan berkata, asal ada makan, minum, pakai, kita sudah mengucap syukur, kita sehat, kita kuat, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa bangun pagi, kita mengucap syukur. Karena keadaan sekarang ini, lihat orang banyak sakit, di rumah sakit, banyak yang meninggal mendadak karena stres, dan lain sebagainya ya. Makanya kita
Firman Tuhan ingatkan, jangan khawatir gitu. Bapa di surga tuh menyediakan. Ya, asal kamu sudah berusaha juga, rajin, lakukan apapun, pasti Tuhan itu cukupi. Karena saya kalau cerita kesaksian hidup saya tuh banyak. Di tengah pandemi seperti ini, suami gajinya dipotong, Tuhan itu cukupi semuanya yang kita makan, minum, pakai setiap hari sampai hari ini. Caranya kalau mau cerita terlalu panjang, tapi itu anugerah daripada Tuhan ya. Tuhan begitu baik. Jadi kita jangan khawatir. Tapi dikatakan ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup ya, mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah siapa sih itu? Tentunya Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi kita juga harus mengerti nubuatan-nubuatan di akhir zaman. Kerajaan Allah dia mau bangun di mana? Ya, kebenarannya yaitu adalah firman Tuhan tentunya ya. Dan kita harus mempercayai apa yang Yesus katakan, bahwa setiap yang dia katakan itu pasti dia genapi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus belajar kebenaran ini, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang belakangan ini nggak karu-karuan. Banyak orang pada takut, oh nanti Tuhan Yesus tiba-tiba datang, tiba-tiba dunia ini kiamat. Nggak seperti itu. Tapi kalau kita mau belajar kebenaran, kita akan mengerti kapan Tuhan itu datang. Ada tanda-tandanya, karena dia mengatakan semua itu. Makanya dibilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya kita perlu belajar kebenaran firman ini ya, Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu itu lebih dalam lagi ya, mumpung hari-hari ini ada banyak waktu ya. Nah sekarang kita lihat Yohanes 15 ayat 7. Apa firman Tuhan katakan? Yohanes 15 ayat 7. Ini ayat favorit ya. Yohanes 15 ayat 7. Saya bacakan lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, ini makanya saya bilang ini ayat yang sangat terkenal ya. Wah, senang banget kalau dibahas tentang ini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Jangan dulu cepat-cepat. Oh, aku minta apa saja, Tuhan akan berikan. Kita baca ayat pertamanya, di kata-kata pertamanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Berarti apa? Tinggal di dalam Yesus. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, di dalam saya. Baru setelah itu minta apa saja. Saudara, kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, Tuhan dalam engkau, firman Tuhan di dalam kita, kita tidak akan jadi lagi orang yang tidak mengenal Allah. Kita tahu kehendak Allah, kita tahu keinginan Allah, kita tahu apa yang harus kita minta. Tentunya sesuai dengan keinginan Tuhan, tentunya sesuai dengan kebenaran. Bukan lagi keinginan daging kita, kepingin ini, kepingin itu, kepingin macam-macam saudara ya. Enggak, pasti karena ayat-ayat ini mengatakan kalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja ya, itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Karena kalau kita belajar ayat-ayat berikutnya ya, yang kita minta di sini bukan lagi hal-hal yang jasmani ya. Karena kalau kita baca di ayat 8, kita akan tahu apa yang dimaksud yang harus kita minta. Tadi di Matius 6 ayat 11 Tuhan ajarkan minta makanan rohani setiap hari ya. Nah sekarang ayat 8 coba kita baca. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi jelas di sini di ayat 8 bahwa kalau kita tinggal di dalam Bapa di dalam kita, firman Tuhan ada di dalam kita. Kita minta apa saja yang kita kehendaki, itu yang Tuhan mau pastinya ya, kita akan dapatkan. Nah ayat 8 dinapi dalam hal apa? Kalau kita berbuah banyak, maka Bapa akan dimuliakan. Artinya apa? Yang harus kita minta kepada Bapa adalah buah-buah.
Ya, buah-buah roh. Kalau kita enggak usah baca yang dibaca di rumah, Galatia 5 ayat 21 sampai 23. Tapi kalau bisa baca dari ayat 19, 20, 21, 22, 23. Ya. Pertama keinginan daging tuh mulai ayat 19. Ya. Baru setelah itu keinginan roh, ya, yaitu buah roh, karakter. Ya, ini ada 9 buah roh yang harus kita minta supaya itu keluar dalam kehidupan kita. Ya, dengan tujuan supaya apa? Ada banyak jiwa diselamatkan dalam hidup kita lewat apa yang kita lakukan. Ya, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, apalagi ya. Terus penguasaan diri dan lain sebagainya, ada 9. Itu kalau berbuah nyata di dalam kehidupan kita, ya. Karena juga firman Tuhan ada dalam kita, tinggal dalam kita, maka perkataan kita, perbuatan kita, ajaran kita, itu pasti semua sesuai dengan firman Tuhan. Maka jiwa-jiwa akan diselamatkan. Kita ketemu dengan siapapun, kita tidak jadi batu sandungan, tetapi jadi berkat. Ya, jadi berkat, banyak jiwa diselamatkan lewat kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita minta kepada Bapa. Makanan rohani setiap hari dan buah-buah roh. Ya, terus kemudian kita lagi lihat di Matius 9 ayat 37 sampai 38. Kita balik ya ke Matius 9 ayat 37 sampai 38. Keras banget ini di belakang hutan pinus. Keras banget apa tuh rie-rie, jangkrik ya. Matius 9 ayat 37 sampai 38. Saya bacakan. Dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, jadi hal ketiga yang harus kita minta kepada Bapa, ya, adalah bukan hanya hidup kita, tapi keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, itu boleh menjadi orang-orang yang menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman. Karena Tuhan lihat ladang menguning, jiwa begitu banyak, ya, tetapi pekerja sedikit. Ada banyak orang tidak mau bekerja di ladang Tuhan, ada banyak orang tidak mau jadi pemberita firman Tuhan. Kenapa? Karena takut bayar harga, takut dagingnya dimatikan, takut nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal Tuhan inginkan supaya kita boleh sungguh-sungguh minta kepada Bapa supaya penuai itu bukan hanya kita, tetapi semakin banyak lagi orang lain, khususnya keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa di akhir zaman ini. Amin. Nah, kalau teman-teman bertanya di YouTube nanti ya, berarti kita nih nggak boleh doa ya supaya kita ini pekerjaan kita diberkati, usaha kita diberkati, kita umur panjang, kita sehat. Saudara, saya ajarkan ya, Tuhan itu sudah berikan kita hikmat. Ya, contohnya ya, seperti kesehatan. Tuhan sudah ajarkan melalui dokter-dokter bahwa kita tuh ada waktunya bekerja, ada waktunya kita istirahat, ada waktunya juga kita harus olahraga, ada waktunya juga kita harus makan yang benar, tidak sembarangan. Ya, kalau kita mengatur pola kehidupan kita, otomatis itu secara logika kita itu tuh akan sehat, ya. Apalagi kalau kita suka berdoa, kita hidup di dalam hadirat Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, itu double, ya. Kalau kita kepingin sehat tapi kita sendiri ya ngawur makannya, tidak mau olahraga, tidak mau tidur teratur, ya, tidak jaga tubuh kita. Firman Tuhan bilang tubuhmu bait Allah, kita harus pelihara, ya, tidak seenaknya, tidak ngerokok kayak kereta api gitu ya. Tidak, kita harus betul-betul jaga. Nah, itu hikmat yang Tuhan berikan. Maka saya percaya Tuhan pasti berikan anugerah kesehatan dan umur panjang supaya kita bisa beritakan firman lebih lagi. Kemudian kita bilang kita minta kaya, minta diberkati. Sebenarnya saudara, Tuhan juga sudah berikan kita kuasa ya untuk bekerja, ya,
Dan itu juga hikmat. Kalau kita melekat sama Tuhan, firman Tuhan penuh dalam hidup kita, kita mau kerjakan apa itu Tuhan kasih hikmat. Makanya perlu rema. Setiap hari kita tuh minta sama Tuhan kan. Tadi saya sudah katakan, minta makanan rohani setiap hari. Itu nanti jadi rema. Nanti dalam rohani jasmani kita kerjakan, Tuhan yang akan buat berhasil. Ya, Tuhan akan tambah-tambahkan apa yang kita perlukan. Dia cukupi semua. Tadi ayat-ayat tadi kita sudah baca. Jadi kita tuh tidak perlu takut dan khawatir, asal kita rajin, ya, tidak malas, ya, mau usaha apa aja, tidak gengsi, tidak sungkan, Tuhan pasti menyediakan, memberkati kita, ya. Kalau kita mau tanya saudara, dan kalau misalnya ya kita tuh mulai bimbang dan ragu, aduh usahaku kok masih belum maju-maju ya, kok Tuhan belum berkati, ucapkan aja firman Tuhan, Tuhan aku percaya. Katakan dengan iman, karena firman Tuhan berkata, mulut, lidah, bibir kita ini tergantung dari perkataan. Hidup mati kita tergantung dari perkataan. Sorry, tadi saya salah ucapkan. Hidup mati kita tergantung dari perkataan. Artinya apa? Kalau kita melihat, oh kok pekerjaan saya masih belum berhasil, belum dipromosikan oleh Tuhan, ucapkan aja perkataan firman, bahwa aku percaya Tuhan sudah berkati aku, Tuhan sudah sediakan apa yang aku butuhkan, dan lain sebagainya. Kita ucapkan kata-kata firman, kata-kata iman, maka kita pasti akan menuai apa yang kita katakan. Amin. Ya, itu aja yang bisa saya ajarkan tentang doa, ya. Jadi ada 3 hal. Pertama, minta makanan rohani setiap hari secukupnya untuk pertumbuhan tubuh rohani kita. Kedua adalah apa? Minta supaya buah-buah roh keluar dalam hidup kita, perkataan, pengajaran kita, perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan, ya, ada di Galatia 5 ayat 21 sampai 23. Terus yang ketiga, minta tuayan. Ya, itu doa-doa ini pasti. Yang ketiga, minta pengerja, tuayan banyak, minta pengerja. Ya. Termasuk hidup kita, keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita. Ya, jadi 3 hal ini yang harus kita sering minta kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita, dan semua yang kita perlukan dalam hidup ini Tuhan itu pasti jawab. Kebenaran sudah kita dengar sama-sama, dan mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman yang sudah kami pelajari tentang doa. Kami percaya firman-Mu ini ditabur di tanah yang subur dan akan bertumbuh berbuah berlipat-lipat kali ganda. Hamba memberkati setiap orang yang mendengar kebenaran-Mu ini supaya bisa dilakukan, termasuk kami juga yang membagikannya, keluarga besar kami. Dan Tuhan, sungguh kami boleh mendapat berkat secara rohani, bahkan jasmani mengejar kami lewat kebenaran yang sudah kami pelajari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Selamat siang.